Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi bersama HVS TV. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara untuk merender dalam satu project, yaitu project Edius 9. Kali ini saya akan memberikan sebuah tip atau cara bagaimana cara untuk merender dalam satu kali render kita mendapatkan banyak track. Maksudnya adalah kita merender sebuah lagu atau acara. Misalkan acara tersebut ada beberapa bagian yang harus dipisahkan. Misalkan bagian A siraman, atau nomor 1 lagu, nomor 2 lagu, judulnya beda-beda, maka alangkah baiknya kalau kita edit itu menerapkan track, sehingga dalam pembakaran dalam keping DVD atau player file itu bisa di-select atau bisa di-track. Jadi orang yang menonton itu tidak monoton. Jadi misalkan kepingin lagu nomor 3, misalkan kita tinggal tekan saja nomor 3 gitu, tanpa harus merender berulang-ulang. Ini perlu dicatat, ini tanpa harus merender berulang-ulang. Nah, bagaimana caranya? Begini kawan-kawan, kita edit semua video dulu. Kita edit semua video yang akan kita render. Nah, misalkan di sini ada beberapa sequence. Ada siraman, ijab, temu manten, ngunduh mantu, sinematik. Nah, misalkan ini lagu juga nggak apa-apa. Misalkan di sini lagu, misalkan judulnya apa, ditulis saja lagu, misalkan apa judulnya. Nah, cara merubah ini gimana? Nah, ini misalkan ini sequence setting, misalkan di sini acara siraman. Nah, siraman namanya mantennya misalkan Ayu. Nah, siraman Ayu. Kemudian di sini ada acara ijab. Nah, kemudian di sini ada acara temu manten. Nah, gitu. Kita namain sekuen ini biar tidak bingung. Nah, dalam waktu perenderannya secara default atau otomatisnya ini adalah sekuen 1, sekuen 2, sekuen 3, sekuen 4, sekuen 5. Nah, gitu. Untuk yang pertama kita render ini adalah acara siraman. Nah, acara siraman ini ada 2 bagian kawan-kawan. Misalkan ini ada track 1, ini track 2. Nah, ini kosong ya, ini perpisahan antara track 1 dan track 2. Kalau kita menggunakan teknik lama yaitu F11 atau render to file, maka kita render ini dulu, kemudian render ini satu lagi, ini render lagi, ini render lagi, ini render lagi, maka akan menjadi lama. Nah, gimana caranya? Kita kasih pembatas, yaitu ini track 1 ya, track 1 kita geser ke awal, kita kasih huruf I ya, tekan huruf I sebagai pembatasnya, kemudian kita geser ke sini. Ini adalah batas akhir dari track 1 yaitu O, in out. Nah, in out. Nah, kemudian dari sini kita lari atau kita menuju ke export but export. Nah, kemudian setelah kita klik back export, ini ada 2 jalan kawan-kawan. Back export dari file sini bisa, kemudian dari tool export ini, nah sebelah bawah monitor ini ada back export. Nah, kemudian kita klik. Nah, ini adalah bagian dari back export. Gimana caranya?
kita add to byte export ini, tanda plus ini kita klik. Nah, kemudian kita ekspor seperti apa, atau filenya kita gunakan apa, MP4 atau MP2 terserah. Kalau kita menggunakan MP4, kita menuju ke H264 atau AVC. Kemudian jangan lupa ini export byte when in out. Nah, ini sangat penting kawan ya. Nah, ini jangan sampai nggak ke checklist kawan-kawan, karena ini sangat menentukan keberhasilan dari proses dari byte export ini tadi. Nah, kemudian kita ke setting dulu ya. Ini H264, kita ke H264 AVC, kemudian byte to leaks. Nah, kemudian dari sini kita ini folder kemana nanti filenya akan kita tampung. Kemudian kita misalkan kita buat folder baru. Nah, di sini saya sudah membuat folder baru yaitu video track. Nah, kita klik sini, kemudian kita kasih nama track 1 misalkan. Track 1. Nah, dari sini kita langsung save kawan-kawan, save. Nah, dari sini kita menuju ke track 2. Menuju track 2. Ini biarkan aja kawan-kawan seperti ini. Kita menuju ke track 2. Nah, yaitu masih di siraman Ayu tadi, yaitu di bagian sequence 1 atau ini folder sequence dari siraman. Kemudian kita kasih huruf I dulu sebagai pembatas, kemudian kita menuju ke akhir dari track 2-nya, kita kasih huruf O. Nah, kalau sudah kawan, nah ini adalah pembatas ini yang akan kita render. Nah, kita menuju ke sini lagi kawan-kawan. Nah, apa yang filenya tetap seperti tadi atau kita menggunakan MP4, MPEG-2 terserah. Nah, sesuai kebutuhan. Kalau saya menggunakan MP4 tetap seperti cara tadi. Ingat, export byte when in on out. Nah, ini harus kita centang kawan. Nah, kemudian kita pilih H264 AVC, kemudian add to, kemudian kita kasih nama track 2, track 2. Nah, kemudian kita save. Nah, dari sini kawan-kawan, ini sudah ada 2 track. Nah, kemudian kita menuju ke halaman ijab. Nah, ijab ini juga ada 2 track. Ada 2 track, ini pembatasnya. Nah, ini pembatasnya kosong. Nah, oke. Di sini ijab. Harus kita render track 3. Kita kasih huruf I di awal, kemudian kita bawa ke sini, kita kasih huruf O. Nah, kemudian kita menuju ke sini lagi, add to byte export lagi. Nah, kemudian tetap seperti caranya tadi, kita menggunakan MP4 ya, H264 byte add to list. Kemudian kita kasih nama track 3. Track 3. Oke, kita save. Nah, di sini ada 3 track sudah kawan-kawan. Nah, kemudian kita menuju ke sequence lagi. Nah, kita kasih huruf I lagi, kemudian kita arahkan ke akhir. Kemudian nah, tetap seperti tadi, langsung kita menuju ke add to byte export.
Oke, kita menuju ke H264. Ingat, ini jangan sampai lupa. Iya, H264 AVC. Nah, kemudian add to bad list. Nah, kita kasih nama track 4. Nah, kalau lagu, kasih nama lagunya aja kawan-kawan. Kasih nama lagunya, atau kita kasih terserah, atau misalkan ini ijab juga nggak apa-apa, ijab, atau karena ini acaranya ini track 4 ini serah terima, kita kasih nama serah terima manten misalkan. Oke, kita save. Nah, kemudian kita menuju ke temu manten. Nah, karena ini ada cuma satu track semuanya. Nah, kita ke awal kita kasih huruf I lagi, terus kita menuju akhir kita kasih huruf O. Nah, kemudian kita menuju ke sini lagi kawan-kawan. Itu ya seperti tadi, semuanya kita menuju ke MP4 H264. Ingat, ini jangan sampai lupa. Kemudian H264. Nah, kemudian ini kasih nama temu manten. Nah, kemudian kita save. Nah, di sini sudah ada 5 track. Kemudian kita menuju ke ngunduh mantu. Nah, ngunduh mantu kita ulangi seperti tadi. Huruf I, kemudian kita menuju akhir kita kasih huruf O, kemudian kita add to bad export lagi, menuju ke file format apa yang akan kita gunakan sebagai file renderan nanti, export bad when in out. Nah, kemudian kita menuju H264 add to bad list, kemudian kita kasih nama ini adalah ngunduh mantu. Oke, kita save lagi. Kemudian di sini ada track yang terakhir yaitu sinematiknya. Kemudian kita kasih huruf I, kita menuju ke akhir, kita menuju kasih huruf O, kemudian kita lagi ke sini, tetap seperti tadi ya kawan. Oke, H264 AVC export in out. Oke, H264 itu backlist, kemudian kita kasih nama sinematik. MP4 tetap kita save. Nah, kemudian ini sudah ada 6 track. Nah, ada 6 track. Kita tinggal ekspor kawan. Nah, kita tinggal ekspor, terus kita tunggu. Oke. Nah, di sini sudah mulai render kawan. Nah, di sini sudah angka 1, 2 jalan terus, nah sampai selesai. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Mungkin video ini akan berguna sekali bagi para pemula yang belum mendalami Edius Pro. Nah, mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan semuanya. Apabila video ini cukup membantu kawan-kawan, jangan lupa kasih subscribe, like, dan komennya tentang video saya ini. Oke, salam Eduser Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.